Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen Season 2 episode 13 telah keluar Kamis malam. Saking excitednya Abdikos dengan episode ini, sampai-sampai Abdikos memutuskan begadang hanya untuk menunggu episodenya dirilis. Dan ya, Abdikos kira Yuji versus Choso hanya akan jadi pertarungan singkat, namun ternyata malah dibuat satu episode penuh. Jadi untuk pembahasan episode 13 ini, Abdikos akan lebih banyak mengomentari pertarungan Yuji versus Choso daripada membahas detail menarik yang ada di episodenya. Dan ya, walaupun Abdikos fans Jujutsu Kaisen, tapi Abdikos akan coba jelaskan senetral mungkin. Abdikos menonton sekitar 4 kali untuk memastikan apakah pertarungan Yuji versus Choso ini bagus atau tidak. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Pertama, adegan pembuka. Meskipun di episode 12 kita diperlihatkan pertemuan Yuji dan Choso, sebenarnya ada flashback bagaimana Yuji pada akhirnya bisa bertemu Choso, yaitu karena bantuan Inumaki, di mana Yuji menemukan para manusia yang dibantai manusia mutan. Di sini feel horornya dapat banget, apalagi bagian kamera berpindah dengan cepat menunjukkan betapa horornya para manusia yang dibantai para manusia mutan. Namun Yuji tidak bisa berbuat banyak karena dia harus segera menuju tempat Gojo. Dari sinilah Inumaki muncul membantu Yuji untuk mengatasi masalah tersebut, dimana setelah itu Yuji bergerak cepat layaknya ninja untuk menuju tempat Gojo. Overall, adegan pembuka ini bagus banget. Minusnya ada pada efek kutukan Inumaki yang di-cut dengan opening. Kedua, pertarungan level 1, adegan pertemuan awal Yuji versus Choso. Karena Jujutsu Kaisen mengambil latar tempat dunia nyata, di sini kalian bisa melihat detail stasiun Shibuya yang dibuat semirip mungkin. Bahkan efek-efek lampu di stasiun semuanya dibuat berfungsi dengan baik. Ini seperti merekam stasiun Shibuya saat sedang kosong lalu menggambarnya menjadi animasi. Biasanya kalau tipikal shonen mainstream, saat villain bertemu dengan hero maka akan mengobrol dulu, tapi Choso tidak. Saat dia tahu itu Yuji, maka Choso tanpa basa-basi langsung menembak Yuji dengan teknik laser darah. Di sini kita melihat efek laser darah yang jauh lebih baik daripada milik Norito Shikamo. Bahkan efek saat laser darah Choso dipentalkan Yuji sehingga menembus hingga keluar jalan dan memotong penanda jalan, itu benar-benar bagus banget. Di sini kita bisa melihat kelebihan sekaligus kekurangan teknik laser darah Choso, yaitu teknik ini sulit dikendalikan. Serangan awalnya memang sangat cepat, namun setelah Yuji menangkisnya, lasernya jadi tidak beraturan sehingga memotong apapun yang dilewatinya. Bisa dilihat di serangan kedua Choso. Yap, Choso bahkan tidak bisa menembakkan lurus teknik laser darah karena saking sulitnya dikendalikan. Yap, dibandingkan laser darah Kamo yang menembak lurus tapi efeknya cemen, laser darah Choso memang menembak tidak beraturan tapi efeknya lebih ngeri karena bisa teman-teman lihat bagaimana laser darah ini seperti laser versi uji coba dari laboratorium yang menembak seenak jidat untuk berusaha memotong tubuh Yuji. Ketiga, pertarungan level 2, penggunaan teknik darah. Setelah adegan pertarungan pertama, pertarungan pun dipotong dengan Choso yang menanyai Yuji tentang Eso dan Kechizu. Dengan jujur Yuji menjawab kalau mereka tidak bilang apa-apa sebelum mati, melainkan hanya menangis. Dari sinilah pertarungan level 2 Yuji melawan Choso dimulai, diiringi soundtrack yang dibuat Yoshimasa Terui, yang memang kita tahu sendiri dia adalah pembuat soundtrack pertarungan epic hampir di semua pertarungan Jujutsu Kaisen. Kali ini soundtrack khusus teknik manipulasi darah yang luar biasa epic, bahkan setara dengan soundtrack Boogie Woogie milik Aoi Todo. Di sini kita melihat bagaimana Choso menggunakan teknik darahnya dengan sangat kreatif. Dia menembak, memadatkan, kemudian mencipratkan, lalu cipratan tersebut ditarik lagi untuk dibuat menyerang. Semuanya terlihat sangat bagus. Bahkan bagaimana kamera bergerak mengikuti pertarungan mereka berdua juga sangat bagus. Yang kurang adalah efek darahnya yang terlihat seperti tinta merah daripada darah. Tapi ya, overall di level 2 ini kita melihat bagaimana Yuji dihajar dengan epic oleh Choso dengan teknik laser darahnya. Keempat, pertarungan level 3, counter teknik darah. Di level 3 ini, Yuji mulai memahami bagaimana teknik darah Choso bekerja, yaitu jika pertarungan jarak dekat, Choso akan memanipulasi darah agar sesuai dengan pergerakan taijutsu, sehingga Yuji yang tidak tahu apa-apa bisa dihajar Choso di mode ini. Itulah kenapa Yuji berusaha menjauh alias menjaga jarak agar Choso fokus ke satu teknik, yaitu laser darah.
Dan benar saja, saat Yuji menjauh, Choso kembali menembakkan laser. Kali ini Yuji melepaskan beban di tubuhnya untuk menghindari serangan laser yang dikatakan lebih cepat dari kecepatan suara. Yuji pun berhasil, dan seperti yang Abdikos katakan di awal, teknik laser darah hanya cepat di awal, selebihnya sulit sekali dikendalikan. Sehingga setelah bisa menghindari serangan pertama, Yuji bergerak cepat menuju Choso. Kamera movement di sini bagus banget karena mengikuti pergerakan Yuji yang menuju Choso. Namun Yuji salah perhitungan karena Choso punya teknik darah lain, yaitu supernova yang mampu meledak sehingga menyerang Yuji dari titik buta. Choso kemudian membuat pisau darah lalu menusuk kaki Yuji. Yuji yang kesakitan memaksakan dirinya untuk menendang Choso bukan hanya satu kali tapi dua kali. Namun ya, Choso langsung bisa bangkit untuk kembali menembakkan serangan laser darah, namun terlalu lembek karena Choso terburu-buru sehingga kepadatannya berkurang. Yap, disinilah kalian akan menemukan minus yang ada di level pertarungan selanjutnya, yaitu cutting adegan yang tidak pas. Alih-alih menunjukkan adegan laser darah lembek Choso mengenai Yuji, adegan malah di-cut ke Yuji yang terpental. Kelima, pertarungan level 4, usaha kabur. Untungnya device Mekamaru kembali aktif untuk membantu Yuji menghadapi Choso. Di sini Mekamaru menjelaskan bagaimana teknik darah Choso bekerja dengan baik. Yang unik adalah penjelasan Mekamaru digambarkan pada papan iklan stasiun. Jadi seakan-akan kita tidak menyadari kalau Mekamaru berusaha menjelaskan teknik darah Choso. Dari sinilah Mekamaru memutuskan agar Yuji mundur terlebih dahulu. Dan ya, pertarungan level 4 terjadi, yaitu usaha Yuji untuk kabur dari Choso. Kita melihat bagaimana laser darah Choso bisa dibuat serangan melingkar, dan itu kreatif banget sehingga memotong area melingkar di sekitar Yuji. Secara overall, usaha Yuji untuk kabur ini sangat epic dan menegangkan. Apalagi Choso yang pelan-pelan menuju tempat Yuji, hanya mendengar suara Yuji menghancurkan bak mandi. Keenam, pertarungan level 5, pertarungan The Raid. Yap, ini adalah adegan pertarungan yang paling ditunggu oleh para fans Jujutsu Kaisen karena pertarungan ini terinspirasi dari film The Raid, atau lebih tepatnya adegan kitchen fight Rama versus Assassin di film The Raid 2. Secara garis besar, pertarungan ini sudah pas. Feel adegan silat di pertarungan ini juga terasa, yaitu semua serangan dibuat fatal dan jelas untuk tujuan siap membunuh. Tidak seperti adegan hand to hand combat di beberapa anime shonen yang pokoknya adu tangan dan kaki. Di sini serangan demi serangan Yuji dan Choso ditampakkan dengan sangat jelas kalau tujuannya adalah untuk membunuh. Namun ya, kekurangan masih sama seperti sebelumnya, yaitu cutting adegan yang kurang pas. Kadang terlalu dekat, kadang terlalu jauh. Adegan memang masih terlihat epic, tapi cutting adegannya cukup mengganggu. Dan ya, adegan ini ditutup dengan Yuji yang terkena teknik meteor darah yang menembus ulu hatinya. Ketujuh, pertarungan level 6, pertarungan akhir. Setelah ulu hati Yuji jebol, di sini Yuji langsung menyadari perannya sebagai gear penggerak Jujutsu. Dia adalah MC rasa NPC yang bisa digantikan oleh siapapun. Karena saat satu gear rusak, maka bisa diganti dengan gear lainnya. Yap, Yuji siap mati di pertarungan ini karena Yuji sadar tidak harus dia yang menyelamatkan Gojo. Dia hanya perlu bertarung mati-matian demi bisa menghalangi Choso agar para penyihir menuju ke tempat Gojo dengan tenang. Pertarungan akhir pun dimulai sama seperti pertarungan The Raid. Semua adegan tampak jelas untuk saling membunuh. Bahkan berkali-kali kita ditunjukkan betapa epicnya efek Divergent Fist dan efek darah Choso yang dari pukulan digunakan untuk cipratan, kemudian dibentuk jadi senjata Wolverine, kemudian dijadikan cipratan lagi. Semuanya tampak sangat-sangat epic. Puncak keepikan dari pertarungan akhir ini adalah saat serangan telak Yuji ke perut Choso gagal, sehingga Choso membelah bahu Yuji dan mengakhirinya dengan tinju telak yang membuat Yuji sekarat. Masalah di pertarungan ini masih sama, yaitu cutting dan sorot kamera yang kurang pas, meskipun tidak seburuk saat adegan The Raid. Kedelapan, kesimpulan. Tahukah teman-teman kalau pertarungan Yuji versus Choso ini selesai di waktu yang agak mepet. Jadi staf MAPPA benar-benar kerja rodi untuk membuat pertarungan epik ini. Bahkan Abdikos lihat di postingan akun salah satu animatornya kalau pertarungan Yuji versus Choso ini memang digambarkan dengan super epik. Jadi ya, masalah utama bukan di animator tapi di editor yang tidak paham bagaimana mengkat pertarungan secara epik. Melihat Yuji versus Choso, awalnya Abdikos membayangkan pertarungan The Raid yang dari segi koreografi, kamera movement, dan cutting adegan yang sangat pas. Tapi kenyataannya pertarungan Yuji versus Choso jadi mirip aksi Iko Uwais di Mile 22.
dimana Iko Uwais sudah mempersiapkan koreografi pertarungan epik, tapi skill editornya yang sering salah cut membuatnya jadi kurang enak dilihat jika disuruh memberikan skor. Melihat bagaimana pertarungan level 1 sampai 4 yang sangat epik, soundtrack ngebeat yang sangat enak, latar tempatnya yang disertai lampu-lampu neon dan efek pencahayaan RGB, plus adegan-adegan serangan yang tampak sangat jelas bertujuan untuk membunuh, dan juga minus cutting editor yang kurang pas. Abdikos berikan skor pertarungan Yuji versus Joso 8 dari 10, yaitu sangat bagus tapi tidak sempurna. Abdikos sudah menonton 4 kali termasuk menonton pelan-pelan untuk membuat review ini, dan ya, makin banyak Abdikos tonton untuk melihat detailnya, makin terlihat bagus pertarungan Yuji versus Joso. Semoga di versi Blu-ray-nya cutting adegannya dibuat lebih pas sehingga pertarungan Yuji versus Joso bukan hanya sangat bagus tapi terlihat lebih sempurna. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.